kita di jadwal yang baru. Karena malam Jumat itu jadwalnya padat, kalau jam 8 maka kita pindahin hari Kamis ya. Oke, kita lanjut di level penerimaan ya, acceptance. Oke, kita bacakan saja ke bab diskusi gitu ya. Jadi level 350 ini adalah refleksi ya, dari atau mencerminkan ngasih persepsi sisi yang emosionalkan dan nilai anggapan. Di sini ini maksudnya apa ya? Jadi melihat orang lain itu dianggap sama nilainya dengan diri kita ya. Jadi A sama dengan B gitu ya. Misalnya Aswar itu secara emosional itu sama emosinya dengan Ainun misalnya. Ya, itu maksudnya ya. Di level 350 itu dia sudah mampu melihat apa namanya itu, sudah mampu mengasumsikan ya, mengasumsikan bahwa aku sama dengan dia. Artinya di situ ada kemampuan refleksi untuk bertukar posisi gitu. Kalau di kampung ini namanya saling cubit kulit. Coba cubit kulitmu. Kalau dicubit sakit, yang orang lain juga sakit. Itu cara orang kampung merefleksikan kesadaran 350 ini. P. Hawking panjang benar ini penjelasannya ya. Di bawah level 200 itu ada pemaksaan posisi ya, ada posisionalitas yang kuat. Jadi modelnya itu kayak gini ya. Nah, sistemnya dia posisionalitas gitu ya. Posisionalitas di bawah 200 itu ya, aku atau kamu yang kalah. Aku atau kamu yang menang gitu kan. Itu disebut kasar secara emosi begitu, tidak halus. Merusak dan bermusuhan ya. Sehingga rentan terhadap konflik dan perselisihan karena ketidakmampuannya untuk merefleksikan kesadarannya dalam posisi orang lain. Jadi makanya ininya itu gini, bukan persamaan dia, tapi A atau B gitu. Bukan persamaan ya. Dia belum bisa tadi merefleksikan ya, di posisi orang lain gitu. Itu kan butuh kecerdasan ya. Jadi di bawah 200 belum bisa belum bisa merefleksikan posisi orang lain. Di level 200 emosi beranjak menjauhi kenegatifan karena kemampuan refleksi tadi ya. Ya di bawah 200 itu enggak bisa, di atas 200 itu mulai halus karena ada kemampuan reflektif. Kemudian di level 310 emosi dan kemauan pada pokoknya positif tetapi masih menunjukkan dorongan emosi. Jadi maksudnya masih ada tarikan-tarikan lah emosi negatif ya di 310 itu. Willingness-nya kuat tetapi dorongan ya emosi itu masih kuat. Di 350 ya. 350 ya ada tentu saja dorongan emosi negatif ada. Tetapi itu mampu diterima gitu ya. Tidak dilawan. Kalau di 310 ini dorongan itu masih dilawan gitu ya. Masih dilawan. Jadi karena 350 itu kita punya kemampuan merefleksikan gitu ya. Jadi kalau di 310 itu kita melihat orang mengalami emosi negatif itu kita anggap itu merugikan dan kita lawan gitu ya. Kalau di 350 tidak merugikan. Ya memang lambat tetapi habis itu jalan lagi. Kalau di 310
berhenti dan kita lawan gitu kan. Berhenti dan kita lawan. Akhirnya kan ya habis waktu. Di level 350 ketenangan menggantikan gangguan gitu ya. Menggantikan emosi negatif sehingga campur tangan emosionalitas memudar. Latar belakang alih-alih menentukan perasaan. Jadi sebenarnya efek emosi negatif itu masih sama ada gitu, tapi kita mampu larutkan gitu ya. Kalau di 310 ini belum mampu dilarutkan, mungkin begitu pembahasannya yang tepat gitu ya. Kalau di 500 tetap ada emosi negatif, tapi kemampuan melarutkannya yang berbeda nih. Di level 350 tuntutan ego yang narsis untuk mengendalikan orang lain dibungkam ya. Sudah mampu dibungkam karena ini tadi kemampuan reflektif seperti itu. Kemudian dualisme pikiran berkurang ya. Terpisahan itu menjadi berkurang. Begitu juga penilaian yang didasarkan pada persepsi yang dikotomis ya, yang sifatnya dikotomis. Jadi tidak ada berkurang lah ya, bukan tidak tapi berkurang. Kemudian di level kesadaran dunia ya, 350 ini sudah ada dikiaskan rasa apa ya? Kalau rasa vanili berarti menganggap coklat sebagai pesaing. Jadi ada versus di level 350 ada kebebasan ya, untuk melihat bahwa itu semua hanyalah alternatif. Dan orang bisa memilih satu rasa tanpa merendahkan rasa yang lain. Jadi dia mampu melihat perbedaan itu sebagai kekayaan, bukan melihat yang beda itu sebagai musuh ya. Jadi melihat perbedaan itu sebagai keragaman ya. Keragaman itu berarti kekayaan, kelimpahan gitu ya. Keragaman sama dengan kelimpahan. Kalau di bawah 200, keragaman ini sama dengan ancaman gitu ya. Ancaman. Masyarakat kita belum mampu melihat, belum mampu menerima keragaman ini sebagai aset ya. Masih melihat keragaman ini sebagai bahaya. Itu. Ini saya kira perlu kita perjuangkan ya di tengah-tengah situasi politik yang seperti sekarang ini berlangsung, melihat keragaman itu sebagai bahaya. Lalu kemudian ada dorongan untuk menseragamkan ya. Ada dorongan untuk menseragamkan. 350 itu sudah tidak ada lagi dorongan kuat untuk menseragamkan segala hal itu ya. Dengan demikian ada pelepasan dari paksaan yang terjadi akibat melabeli opsi sebagai tingkat keparahan atraksi atau aversi. Jadi tidak ada lagi tarik-menarik, harus semuanya seragam. Nggak ada lagi. Biarkan dia berbeda. Sulit ini, sulit. Sulit. Sangat sulit. Untuk di Indonesia ini masih sulit, masih berat. Hal yang paling yang paling penting di level ini itu pemanfaatan kapasitas willingness yang sebelumnya dicapai gitu ya. Basis dari keberhasilan level 350 adalah
willingness-nya itu digunakan untuk memaafkan. Jadi ya kalau 3:10 itu willingness-nya itu digunakan untuk maju, tapi di 3:50 selain untuk maju, willingness itu juga digunakan untuk memaafkan. Memaafkan itu seperti apa? Jadi memaafkan itu artinya tidak lagi mempersoalkan kesalahan orang lain. Saya tidak akan menghabiskan waktu saya untuk ribut gitu ya. Hanya gara-gara kamu kentut pas aku makan gitu ya. Itu kan bisa ribut itu ya, bisa ikan melayang itu ya, akhirnya kucing yang panen. Ya kan, ada willingness untuk maafkan aja lah gitu ya, nggak usah diperpanjang gitu, tapi lain kali jangan begitulah gitu ya, nanti saya kasih bonus. Jadi nggak ada dendam paling enggak gitu ya. Itu di level 350 yang yang paling kritis ya. Yang paling menonjol bedanya di 310 sama 350 itu adalah kemauan untuk memaafkan. Bukan hanya kemauan untuk maju, tetapi juga kemauan untuk memaafkan, tidak mempersoalkan kesalahan orang lain. Dengan demikian ya tidak ada dendam, lalu kemudian ada pengampunan ya, yang memungkinkan terjadi keharmonisan batin. Jadi kita tidak darah tinggi, kemudian di rumah juga tidak ribut ya, tidak ada piring melayang gara-gara kentut gitu ya. Nah, seperti itu. Tidak ada lagi keributan gara-gara, waduh, belum gosok gigi, bau kau. Nah, tidak ada kasus-kasus yang begitu lagi di dalam lingkungan sosial gitu ya. Ribut gara-gara belum sikat gigi gitu. Kesalahan tidak lagi dipandang sebagai ancaman gitu ya. Tetapi di situ kebutuhan untuk koreksi. Ya, jadi kebutuhan untuk dikoreksi gitu. Kebutuhan untuk memaafkan, peluang untuk koreksi, peluang pengampunan, peluang untuk belas asih, bukan pembenaran diri kita, bukan kemudian orang lain kita ukur dengan sepatu kita ya, dan dorongan tindakan untuk menghukum. Jadi ini yang paling penting saya kira ya. Kesalahan itu berarti peluang untuk koreksi, pengampunan, dan belas asih. Jadi kesalahan tidak sama dengan hukuman. Jadi ini yang paling pokok di situ saya kira ya. Kalau di sebelum 350 itu, ya kesalahan itu mengganggu. Kalau di 350 kesalahan itu, ya betul, kemajuan itu terhambat, tetapi akar kita semakin dalam gitu kan. Jadi di 350 ini berarti kesalahan itu berarti peluang untuk koreksi. Jadi akarnya lebih masuk lagi gitu kan. Peluang untuk pemaafan. Peluang untuk welas asih. Wah, ini yang paling penting ini ya. Ini yang paling penting. Di 350 itu. Jadi ada penyerahan ya. Sikap menghakimi. Jadi sikap menghakimi itu dipertahankan oleh ego. Sementara di 350 ini kita serahkan, enggak usah ini.
merugikan. Malah saya nggak dapat welas asih kalau saya penghakiman itu. Seperti itu. Jadi kemudian kita tidak lagi menjadi polisi moral atas kesalahan-kesalahan orang lain. Justru kita adalah kesalahan-kesalahan orang lain itu menjadi peluang ya, jadi peluang amal kita. Seperti itu. Kemudian penerimaan tidak membutuhkan penyangkalan. Maksudnya itu bukan berarti kita menerima terus menyangkal kesalahan itu, bukan. Tetapi bukan penyangkalannya, tetapi sikap kita itu realistis dalam memahami keterbatasan yang melekat pada jiwa manusia gitu, bahwa manusia bukan Tuhan gitu ya. Jadi tetap saja kita tidak menyangkal bahwa tidak menutup mata akan kesalahan gitu, tetapi juga realistis gitu kan, realistis bahwa tidak ada manusia yang tidak salah. Tapi sering banget Bang, iya udah fase perkembangan ya begitu itu. Tapi kok sering setiap hari, iya memang begitu. Tahapannya masih tahapan kesalahan. Ternyata penghakiman itu sebenarnya karena kita tidak tahu cara mengampuni. Kita tidak tahu cara welas asih. Kita tidak tahu cara mengoreksinya gitu kan. Sehingga sensitif. Ya kan? Kalau tahu cara mengoreksinya itu justru jadi peluang usaha. Ya kan, menerima, ya kan? Kita akan menerima itu. Misalnya ada orang gitu ya. Ada orang katakan di rumah anaknya lagi suka merusak mainannya gitu. Kalau ayahnya itu pintar mendandani, senang itu ayahnya. Senang. Nanti saya servis. Ya kan? Nanti saya servis. Apapun kerusakan itu tidak menjadi tekanan darah tinggi, tetapi itu nanti iya saya belikan aja lagi, saya servis semua. Justru meningkatkan kemampuan skill orang tuanya gitu ya. Tambah jago orang tuanya karena contoh kasus banyak. Contoh kasusnya banyak. Jadi penghakiman itu karena ketidakmampuan sebenarnya. Artinya dia tidak mampu juga menerima ketidakmampuan dirinya gitu ya. Jadi orang lain itu memperlihatkan ketidakmampuannya. Jadi dia kemudian hanya terdorong untuk memperbaikinya gitu ya. Jadi setiap kali kesalahan dia terdorong untuk saya perbaiki. Oh ini waktunya beli buku baru, belum ada ini. Saya belum mengerti, saya belum bisa troubleshooting dari kesalahan ini. Ini bukan berarti tidak apa istilahnya ya. Jadi ketika ada kesalahan itu dia akan usaha troubleshooting, lalu oh ini belum ada ini dalam keterampilan ini belum ada gitu. Makanya di Indonesia ini yang paling banyak ikut pengembangan diri itu ya yang level 350. Karena lihat orang itu bagaimana ya, suami saya itu biar dia berhenti merokok, Bang. Selalu berpikir begitu gitu ya. Gimana tuh Bang tetangga saya biar nggak ngomel tiap pagi. So, kamu harus belajar ini. Oh gitu. Jadi rata-rata begitu saya lihat, saya ukur gitu ya, yang banyak kan ikut pengembangan diri itu 350 karena dia melihat kesalahan itu peluang untuk diperbaiki. Jadi ada empati di sana. Penerimaan merupakan ya hasil dari kebijaksanaan.
Tapi jauh dari itu sebenarnya penerimaan itu adalah penyerahan ya, posisionalitas. Sehingga menerima berarti semua itu terjadi, semua itu ekspresi yang sudah sesuai dengan kehendak ilahi gitu. Atau semua yang terjadi itu ekspresi penciptaan dalam bentuk evolusi gitu ya. Keragaman itu berarti ekspresi evolusi gitu ya. Keragaman sama dengan ekspresi evolusi. Ya kan? Berarti ada proses kreasi di sana. Penerimaan tidak terjebak dalam dualitas dan sudah mampu melewati godaan penghakiman, gitu ya. Yang paling penting. Bagi yang belum sampai di level-level semacam ini, yaitu harus lebih banyak mengikuti sesi transendensi ya. Penerimaan melihat bahwa sifat-sifat yang dipersepsikan adalah bawaan dari kondisi manusia dan mencerminkan karma individu serta kelompok yang melekat ke spesies Homo sapiens. Jadi ya ada istilah manusiawi gitu ya. Manusiawi. Ya ini sifat manusia begitu. Aku juga pernah. Kurang lebih begitu. Masyarakat terdiri dari campuran berbagai level perkembangan evolusioner. Jadi kita melihat masyarakat ini berada pada berbagai level, ya. Level perkembangan evolusi, gitu ya. Level perkembangan evolusi. Dan setiap tahapan evolusi itu adalah panorama ya, yang bisa membawa kita ke ke dalam rumah kaca. Rumah kaca itu ego ya. Jadi kita melihat sosial ini ya levelnya masih di situ. Jadi kalau kita lagi nyetir ya tiba-tiba ada orang yang motong jalan tanpa memberi sein, ya itu levelnya masih memang level di situ gitu. Jangan diumpat, woi pakai otak dong. otaknya dipakai, jangan hanya pakai helm, otaknya juga dipakai. Pernah teman saya, supir saya bilang gitu, kamu jangan gitu. Jadi pas dipotong gitu ya, Mas kalau pakai motor jangan hanya pakai helm ya, terus pakai otak juga Mas. Wah marah, kan ribut akhirnya kan. Mau ngirim barang jadi bertengkar di jalan gitu. Kamu jangan rendahin saya ya. Ini kepala saya udah saya fitrain tiap tahun gitu. Nah, jadi ribut akhirnya. Ya kan? Jadi ini pokoknya kalau ada yang salah, oh ya tahapannya masih di situ. Waduh. Akhirnya berkelahi, mobil saya dibaret lagi sama yang di motor tadi itu kan. Nambah rugi nih gara-gara saran yang menyakitkan itu. Mas kalau pakai naik motor jangan hanya pakai helm ya, terus ya pakai otak juga katanya. Marah orangnya. Ternyata saya kalibrasi supir saya 175. Waduh, ini ngerugiin aja ini ya. Sudahlah, memang tahapan gitu kan. Giliran saya komplain, bos katanya tahapan ini juga saya tahapan dong. Ya udahlah. Masa katanya hanya tahapan ke orang lain ke aku enggak? Ya tahapan semua deh. Tapi katanya potong gaji ya, kena baret. Nah itu ya, jadi ini penting. Pokoknya jangan menyerang gitu ya. Jangan menyerang.
Jadi penerimaan di level 350 ini ya tidak berbahaya gitu ya, karena tidak menginginkan penghakiman, mengontrol, mengubah, mendominasi orang lain. Dia tidak ingin berniat menyelamatkan dunia atau mengutuknya dalam berbagai ekspresi gitu ya. Untuk menyerahkan keinginan itu untuk berubah, mengendalikan orang lain. Jadi dengan tidak punya dorongan untuk menguasai orang lain, mengontrol orang lain, maka ada kebebasan di sana ya. Ada kebebasan semacam itu. Jadi kita tidak membebani diri kita gitu ya. Kemudian dengan terbebasnya seseorang dari butuh diterima oleh orang lain, ada pelepasan dari keinginan untuk mencari atau mendambakan penerimaan sosial. Namun ini bertentangan dan berbeda dari kepasifan atau masa bodoh yang secara melekat tidak menghargai orang lain sebagai manuver perlindungan gitu ya. Ya, jadi itu poinnya di level 350 ini. Oke, saya kira itu ada banyak poin yang bisa kita ambil ya. Di tengah situasi bangsa kita seperti hari-hari ini. Ribut lagi ini ya. Kemarin soal ajat, sekarang soal logo halal. Kayaknya ribut, Kak. Ada aja topiknya ini ya. Sebentar lagi soal tanggal puasa ini. Kayaknya kalau nggak ribut, nggak asik gitu ya. Emang luar biasa tahapannya ini, Bang. Ya kan, ada aja terus. Selesai. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar untuk kelas malam ini. Ya, sahabat kelas, kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Kita jumpa kembali minggu depan di waktu yang sama, hari Kamis jam 8 malam. Terima kasih semuanya. Selamat